Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya untuk berbagi informasi, berbagi pengetahuan dan pengalaman. Pada akhir-akhir ini cukup banyak para penggemar tabulan pot yang menghubungi dan menanyakan tentang bibit jeruk yang akan digunakan untuk tabulan pot. Tetapi yang ditanyakan kebanyakan adalah yang sudah berbuah. Tentu saja ini tidak salah karena tabulan pot jeruk tanpa buah serasa sayur tanpa garam, dan tentu saja mereka ingin segera merasakan bagaimana memiliki tabulan pot jeruk yang bisa berbuah dan menikmati hasilnya secara langsung dari tabulan potnya. Selain itu memang cukup banyak para penggemar tabulan pot yang punya pengalaman kurang menyenangkan. Tanaman tidak sempat berbuah, terlebih dahulu tanaman merana atau mati. Oke, di samping saya ini ada contoh bibit yang digunakan sebagai tabulan pot yang sudah berbuah. Ini sudah berbuah, buahnya kuning, oranye, menarik ya, menarik. Selain sudah berbuah, ternyata ini juga ada bakal buahnya. Ini masih kecil-kecil ini, dan tanaman ini pendek ya, 1, 2, sekitar 60 cm, tingginya sekitar 60 cm. Kemudian ini juga ada yang lebih besar ya, ini lebih besar. Ini cukup bagus karena cabangnya cukup banyak dan sedang berbunga. Nah, ini seluruh cabangnya, semua cabangnya ada bunganya. Nah, ini ada bunganya. Nah, kemudian ini juga ada bunganya. Cukup banyak yang mahkota bunganya sudah rontok ya, mahkota bunganya sudah rontok. Ini menjadi bakal buah. Ini calon buahnya banyak sekali. Nanti kalau bisa menjadi buah semua itu pasti sangat menarik. Nah, ternyata ditanam dalam polybag yang kecil ya, tingginya hanya 20 cm. Jadi ini polybagnya ini ukurannya 20 kali 20. Tanaman satunya ini polybagnya juga kecil ya, juga 20 kali 20. Nah, tentu saja ketika kita mendapatkan bibit seperti ini agak membingungkan juga, karena di satu sisi medianya ini tidak cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman maupun bunga dan buahnya itu secara optimal dalam waktu yang cukup untuk sampai bunga menjadi buah. Di sisi lain, kondisi tanamannya sedang berbunga dan berbuah. Ini kondisi yang sangat rawan. Kondisi paling rawan ketika kita melakukan repotting. Kalau kita salah melakukan penggantian pot, nanti kita pasti akan kecewa. Kenapa? Karena buahnya akan rontok, begitu juga bunganya. Bunganya juga rontok sehingga kita tidak mendapatkan tanaman yang seperti kita harapkan. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya melakukan repotting atau penggantian pot pada tanaman yang sedang berbuah dan berbunga, supaya buahnya selamat sampai panen dan bunganya tidak banyak yang rontok. Oke, sebelum kita lanjutkan, untuk sahabat semua yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, nyalakan loncengnya, serta bagikan link video ini. Oke, sahabat semua, sebelum kita melakukan repotting, tentu saja kita harus menyiapkan semua alat dan bahan yang kita butuhkan. Nah, tentu saja yang pertama harus kita siapkan potnya. Nah, ini potnya cukup bagus ya. Sengaja saya pilih pot ini karena nanti tanamannya akan saya tempatkan di meja. Jadi ini pot yang bagus ini saya gunakan untuk tabulan pot tanaman yang sudah berbuah tadi, yang kecil tadi. Nah, jadi ini masuk nih ya, ini masuk sedikit lebih besar. Nah, yang harus diperhatikan pertama adalah lubangnya, lubang potnya. Jadi harus tersedia cukup banyak lubang yang memungkinkan air tidak tergenang. Biasanya air akan
menggenang di sini karena bagian ini tuh lebih rendah. Setiap tepinya ini juga harus kita beri lubang supaya air tidak menggenang di sini. Oke, untuk yang kedua, karena tanamannya sudah lebih besar dan akan saya tempatkan di luar ruangan, maka saya menggunakan planter bag ya. Tingginya 40, lebarnya ini juga 40 ya. Ini lubang airnya awalnya hanya ada satu yang besar ini, 1, 2, 3, 4, 5. Karena itu di sini saya tambahkan ya lubang-lubang kecil yang jumlahnya cukup banyak ya. Ini lubang-lubang kecil. Nah, ini lubang-lubang kecil. Ini jumlahnya cukup banyak dan juga kita tambahkan di sini ya, supaya betul-betul air itu bisa tuntas. Oke, setelah kita menyiapkan potnya atau planter bag, berikutnya adalah menyiapkan media. Media yang kita gunakan yang pertama ini adalah endapan dari tanah gunung. Nah, yang kedua ini adalah sekam. Yang ketiga adalah ini kotoran kambing. Ya, kotoran kambing. Ini kotoran kambing yang sudah lama, sudah jadi. Yang keempat ini kita gunakan dolomit. Ya, kalau tidak ada dolomit menggunakan kapur pertanian. Tetapi kalau keduanya tidak ada, asalkan pH tanahnya sudah cukup bagus, cukup netral, kita tidak menggunakan juga tidak masalah. Karena saya menginginkan tabulan pot kita itu lebih ringan, kita menggunakan perbandingan 3 tanah, 2 sekam, dan 1 kotoran kambing. Biasanya kita juga menggunakan perbandingan 3:1:1. Oke, setelah media ini kita siapkan semua, kita lakukan pencampuran. Kita tambah sedikit dolomit ya, supaya pH-nya lebih bagus, kurang lebih 5 sendok. Kita masukkan dulu batu batanya. Jadi batu batanya yang kecil-kecil, ini tingginya sekitar 5 cm ya, sekitar 5 cm. Kita tambahkan sedikit media. Kita buka dari bawah supaya medianya tidak pecah sehingga akarnya tidak banyak mengalami gangguan. Tahap selanjutnya, bibit kita masukkan ke dalam pot. Kita tambahkan tanah sedikit demi sedikit. Kita tekan tanahnya di bagian dalam, kemudian planter bag-nya kita tarik. Kita potong polybag-nya. Oke, saya tegaskan, ketika tanaman sedang berbunga atau berbuah, bukan waktu yang tepat untuk pemindahan pot. Jika dilakukan, kerjakan dengan hati-hati. Ingat, pertama, jangan merusak media asal dan jangan sekali-kali memotong akar utama. Kedua, gunakan wadah yang memiliki lubang air yang cukup. Ketiga, gunakan media yang subur dan porus. Keempat, kerjakan pada sore hari atau pada musim hujan. Kelima, letakkan tabung lampot baru di tempat yang teduh 2 atau 3 hari.
Dan yang keenam, jaga jangan sampai tanaman kekeringan maupun kelebihan air. Bagi yang ingin konsultasi silahkan menghubungi di nomor di bawah. Saya doakan semoga keluarga selalu sehat, tetap semangat, dan salam sukses.